Seminasi berbagi praktek pada siang hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, Bapak Ibu guru hebat. Yang saya hormati Bapak Anggara Setiawan SSI selaku narasumber. Terima kasih Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 19 Banten, Bapak Suwarno SPDSD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah baik Bapak. Luar biasa Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu penyelenggara komunitas belajar dan berbagi SD Negeri 19 Banten, Bapak Satrio dan juga Ibu Elsi. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga untuk yang hadir pada hari ini selaku peserta kegiatan diseminasi yang sudah bersedia hadir pada siang hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman dan kesempatan serta kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat bergabung dalam kegiatan diseminasi komunitas belajar pada siang hari ini. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Roja Rujana, SPDSD, guru di Sekolah Dasar Negeri 19 Banten, selaku host yang akan memandu acara kegiatan pada siang hari ini selama kurang lebih 2 jam ke depan. Baiklah, sebelum acara ini kita mulai, kami mohon kepada hadirin untuk berdiri dengan sikap sempurna untuk bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri dan memandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
vokasional ini ada baiknya kita mulai dengan membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 19 Bantan, yaitu Bapak Suwarno SPD SD. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali Rasulillah ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan suatu kegiatan, yaitu tentang kelompok belajar yang insya Allah akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Ucapan dan doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati yaitu Bapak sebagai penyampai materi, yaitu Pak Anggara SPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang akan melaksanakan kegiatan tentang kelompok belajar, yaitu pada SD 19 Bantan, yang insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Dan tak lupa pula dalam kesempatan ini juga saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, sehingga pelaksanaan ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dalam kesempatan ini juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan menyangkut tentang kegiatan kita, yaitu tentang PMM yang sebelumnya sudah direncanakan pada bulan Januari, dan insya Allah sesuai dengan rencana hasil kerja kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan guru yang akan dilaksanakan di setiap kelasnya masing-masing. Jadi ini merupakan suatu kontrak kita, sehingga guru bisa menyenangkan juga anak didik. Insya Allah proses belajar di sekolah ini bisa meningkat, karena kurikulum kita ini sekarang yaitu kurikulum merdeka. Karena kurikulum kita, sebab itu kami mohon kiranya kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini dapat mendengarkan, mempelajari, menyimak dengan serius. Gunanya untuk kegiatan kita juga. Ini merupakan tantangan bagi kita untuk kedepannya demi terciptanya pendidikan yang akan datang. Mungkin mengingat waktu kita, maka Bapak tidak terlalu panjang menyampaikan kata sambutan ini. Dan sebelum tutup awal pembicaraan Bapak, ada sebuah pantun juga sebagai motivasi untuk kita bersama,
jalan-jalan ke sawah jajar sehingga sebentar membeli roti. Semoga sukses pelaksanaan kelompok belajar demi bangsa dan negeri. Akhir kata Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan kata sambutan untuk acara kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu guru hebat, kita tahu bersama bahwa di platform Merdeka Mengajar atau di PMN, penerapan budaya positif di sekolah merupakan langkah penting dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Nah, untuk itu, guru-guru perlu tahu bagaimana cara menerapkannya di sekolah. Nah, Bapak Ibu guru hebat, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini, siang ini, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak yaitu Bapak Anggara Setiawan SSI. Apa namanya? Anggara Febriawan. Selamat pagi Pak ya. Nanti dikat. Bapak Anggara Febriawan SSI. Benar Pak? Alhamdulillah. Beliau merupakan guru di Sekolah Dasar Negeri 23 Banten, dan beliau juga merupakan salah seorang guru penggerak di Kecamatan Banten. Tangan saya lagi Bapak Ibu. Kita, ya, narasumber kita ini selain dia hebat, pintar, tapi juga ganteng ya Bapak Ibu ya. Lengkap. Iya, lengkap. Baiklah, mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bapak Anggara Febriawan. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat ya Pak. Kalau tak sehat, tentu tidak hadir dan ternyata ya. Kami pokoknya setiap hari selalu mendoakan Bapak nih, karena hari ini memang hari tertentu nih hadiran Bapak. Alhamdulillah hari ini Bapak dapat hadir untuk melaksanakan seminar pendidikan komunitas belajar dan berbagi di SD Negeri 19 Banten. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Anggara untuk menyampaikan materinya. Silakan. Cukup apresiasi karena dari sekian sekolah yang ada di Gugus 3 ini bisa belum semua yang menjalankan kompelnya, walaupun di sekolah itu tidak ada guru penggerak. Nah ini yang saya bilang, walaupun di sekolah itu tidak ada guru penggerak, tapi ketika guru-guru semuanya itu mau bergerak, maka sejatinya dialah seorang guru penggerak dia sebetulnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir pada pagi hari ini. Jadi dalam kesempatan ini kita akan sama-sama melakukan atau menjalankan komunitas belajar di SD Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, tentunya ini akan digunakan untuk PMM kan, begitu kan Bapak Ibu? Cuman sebetulnya tidak ada seperti ini pun tidak masalah, hanya cukup sertifikat saja yang diupload. Tapi ini adalah langkah awal. Bapak Ibu sudah melakukan hal yang tepat, karena video ini nanti akan diupload ke YouTube. Nah, itu yang akan di-embed nanti linknya ke komunitas belajar sekolah Bapak Ibu. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah akan menjadi personal branding bagi sekolah Bapak Ibu sendiri. Akan meningkatkan value bagi sekolah Bapak Ibu sendiri. Nanti ketika sekolah lain melihat
bahwa SD 19 itu pombalnya sudah jalan. Jadi nama SD 19 juga akan positif. Begitu. Nah, begitu cara kita bergerak maju, walaupun kita belum ikut guru penggerak. Jadi jangan dipikirkan bahwa ikut guru penggerak itu harus apa ya, semuanya harus sudah pasti positif. Belum tentu Bapak Ibu. Banyak juga sekolah-sekolah yang tidak ada guru penggeraknya, justru dia yang lebih bergerak, dia yang lebih berinovasi, dia yang lebih bersemangat untuk memajukan pendidikan kita gitu. Ya, ini satu hal yang positif. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, saya akan membagikan, diseminasi itu maksudnya berbagi ya, menyebar luaskan apa itu pemahaman budaya positif di sekolah. Sebelum saya memulai, saya akan berikan sedikit permainan dulu biar lebih bersemangat ya. Jadi permainannya adalah ini untuk meningkatkan fokus kita dulu. Permainannya itu adalah susun kata, yaitu kapan dan ketika. Nah, saya minta nanti, misalnya saya mulai dari saya ya. Kalau saya bilang kapan kita gajian, ya, Bapak Ibu yang sambung ya. Nanti akan berantai ya. Lanjutkan. Kita mulai dari Bu Jana ya, boleh ya? Contoh dulu, contoh. Nah, contoh ini dari saya contohnya ya. Kapan kita gajian? Bu Jana jawab ketika bla 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 bla. Ketika apa? Lanjutkan sendiri. Oke? Kapan kita gajian? Ketika belajar. Nyambung nggak? Nggak nyambung, harus nyambung. Kita ulangi ya. Ulangi ya. Kapan kita makan? Ketika lapar. Silakan sambung. Buat soalnya kapan? Bu Jana, buat soalnya kapan? Terserah, bebas. Kapan? Titik. Ya, nanti Bu Sri yang sambung ketika. Ya, mulai. Dulunya adalah kapan dan ketika. Kapan dan ketika. Silakan, Bu Jana. Kapan Ibu pusing kepala? Betul ya. Silakan Bu Sri dilanjutkan. Ke pesawat. Lanjutkan kemana? Boleh, ke belakang boleh, ke samping boleh. Ya, kapan? Ketika tidak sarapan. Oke, satu lagi Pak. Silakan Pak. Silakan Bapak dulu. Kapan? Dari Bapak dulu. Kapan? Kapan kita mulai hari ini? Ketika jam sudah masuki jam 12. Ketika jam sudah masuk jam 12. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, itu icebreaker untuk mengawali materi kita hari ini. Baik, materi yang pertama tentang budaya. Jadi budaya positif itu banyak Bapak Ibu ya. Jadi ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Ya, ada 7. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Dari kata-kata ini, adakah yang sudah familiar, yang sudah pernah Bapak Ibu dengar sebelumnya? Dari kata-kata ini, apa atau semuanya baru dengar? Baru melihat? Sudah pernah dengar keyakinan kelas sebelumnya? Sudah. Sudah ya? Apa contohnya keyakinan kelas? Ciri-cirinya? Tidak boleh menggunakan kata negatif. Contoh, jangan, tidak, itu. Kemudian restitusi pernah dengar sebelumnya? Masih ngambang. Belum ya? Belum. Nanti kita akan bahas satu-satu. Nah, sekarang kita lihat dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa maksudnya paradigma baru? Yaitu sudut pandang baru. Nah, seperti yang kita ketahui adalah model pendidikan kita dari zaman ke zaman itu kan terus berubah ya. Dari zaman nenek kita dulu waktu sekolah itu sangat jauh berbeda dengan zaman kita sekolah. Zaman anak kita juga sekolah jauh berbeda. Makanya banyak yang bilang dulu nggak gini, dulu nggak gitu kan? Seperti itu kan kita bicaranya. Karena memang perubahan itu terus terjadi, Bapak Ibu. Nah, disinilah terjadi pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa harus paradigma baru? Karena setiap zaman itu kan ada orangnya.
Setiap zaman ada eranya begitu kan. Tidak mungkin metode lama itu akan cocok digunakan untuk metode yang sekarang. Ya kalau nggak percaya silahkan saja coba, tidak akan berhasil. Makanya kita butuh paradigma baru atau sudut pandang baru, yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini artinya pembelajaran yang berbeda-beda. Contoh, waktu saya sekolah dulu, saya sebagai murid harus duduk diam mendengarkan guru saya menjelaskan, betul? Sama seperti itu kan? Tidak boleh angkat tangan, tidak boleh interupsi, tidak boleh bicara, harus duduk diam. Anak sekarang tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita harus bisa melakukan diferensiasi atau pembelajaran yang berbeda. Ada yang sukanya nulis, ada yang sukanya baca, ada yang sukanya nonton. Kita harus tahu, dari mana kita tahu? Nanti kita akan jawab sama-sama. Bagaimana cara kita mengetahui latar belakang pola belajar anak itu sendiri? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Baik, di sini paradigma itu sudah terbayang ya, yaitu tentang pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Intinya adalah kita saat ini sebagai guru, jika ingin terus menjadi guru, maka tanamkanlah mindset di kepala kita bahwa kita tidak boleh mengajar dengan satu cara lagi. Suruh anak nulis semua, suruh anak dengarkan terus. Tidak boleh seperti itu lagi, sudah ketinggalan zaman Bapak Ibu. Kita harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Nah, di sini kok ada kata positif lagi. Disiplin positif maksudnya apa sih? Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, disiplin itu berasal dari kata disiplina ya, yang artinya belajar. Jadi belajar itu adalah disiplin. Disiplin itu adalah belajar. Nah, ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward and punishment, ancaman atau hukuman. Jadi contohnya seperti ini. Anak-anak, ayo nulis. Nanti Bapak tidak naikkan kelas. Itu ancaman ya, hukuman. Itu maksudnya. Jadi disiplin positif itu tanpa menggunakan itu. Bagaimana cara kita mengajak anak belajar tanpa mengancam, tanpa memberikan hadiah juga, tanpa memberikan imbalan juga. Nah, belajar yuk. Nanti ibu belikan bakso misalnya. Belikan bakso satu, baru dia mau belajar. Itu baik apa tidak Bapak Ibu? Secara kasar mungkin baik ya. Kita baik ini ya, nggak pelit ya. Tapi secara harfiahnya itu hanya akan membuat anak melakukan sesuatu karena ada imbalan. Jadi program tumbuh kembangnya nanti akan bermasalah juga ke depannya. Betul, karena tak ada besok akan nuntut dia Bu. Kebaikan ibu itu akan dijadikan dia sebagai kewajiban ibu. Ketika ibu tidak melaksanakan itu, maka dia protes. Padahal itu kan keinginan sementara kan, bukan kewajiban begitu. Nah, di dalam disiplin positif tidak diperkenankan untuk menganut sistem seperti itu. Nah, sebagai pendidik kita harus bagaimana? Kita harus menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, ketika mendengar kata disiplin, mungkin Bapak Ibu beranggapan disiplin itu datang tepat waktu, kemudian duduk yang rapi, seperti itu ya? Tidak. Disiplin itu artinya adalah belajar. Dan belajar pasti ada salah. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan jadikan anak seolah-olah dia pendosa yang akan masuk neraka pada saat ini juga. Tidak seperti itu. Maka kita bertindak jangan sebagai malaikat pencabut nyawa, Bapak Ibu. Kita harus bertindak sebagai pendidik yang menerapkan disiplin positif. Sampai sini bisa dipahami ya? Nanti jika Bapak Ibu punya pertanyaan, Bapak Ibu langsung saja.
Kita tidak ada sesi pertanyaan, jadi Bapak Ibu langsung saja angkat tangan, kita adakan sesi tanya jawab. Baik, kita lanjut. Nah, ini saya akan jelaskan sedikit tentang miskonsepsi. Miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman tentang teori disiplin positif tadi. Selama ini kita berilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Guru itu perannya sebagai diktator, sebagai orang yang paling berkuasa di kelas, betul Bapak Ibu ya? Guru itu adalah mahas dari segalanya yang ada di kelas. Jadi murid harus patuh kepada guru. Itu adalah ilusi Bapak Ibu. Dan itu adalah pemahaman lama yang sudah tidak bisa diterapkan lagi pada zaman sekarang ini. Jadi anak-anak sekarang ini sudah tidak takut. Saya sudah pernah coba tuh, sudah sering malah. Ketika saya garang, anak itu gak ada takutnya Bapak Ibu. Tapi ketika saya buat permainan, saya ubah pembelajaran itu menjadi lebih menarik, lebih termotivasi untuk dia. Maka tanpa disuruh, tanpa kita garang pun, alhamdulillah anak-anak itu akan tertarik. Kita buat pembelajaran itu seperti permainan misalnya. Seperti saya pernah melakukan belajar bahasa Inggris menggunakan permainan begitu. Itu anak-anak tertarik sekali, Bapak Ibu. Jadi udah nggak bisa tuh, kamu, tulis, nggak bisa lagi Pak. Tak takut ya. Nah itu sekarang itu menjadi ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu seperti apa? Ya seperti tadi. Ayo anak-anak berbaris, penguatan positif. Periksa bukunya. Baik, tapi bukan selamanya efektif dan bermanfaat. Baik, saya tidak katakan itu tidak baik. Dia tetap baik tapi tidak efektif dan tidak selalu efektif dan tidak selalu bermanfaat. Kapan itu tidak efektif dan bermanfaat? Ketika pembelajaran yang yang cenderung meningkatkan harus menuntut aktivitas murid, ya. Jadi tidak akan efektif karena penguatan positifnya hanya dilakukan di beberapa tempat saja. Ya, contohnya pada berbaris, cocok, bagus penguatan positif. Ikut pramuka, bagus. Tapi ketika sehari-hari kita di kelas, janganlah terlalu kaku dengan penguatan positif itu. Kita harus fleksibel sekarang pada itu. Oke, lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, itu ilusi Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita mengkritik anak, kita membuat dia merasa bersalah, terus kita menganggap bahwa itu adalah penguatan karakter, itu ilusi Bapak Ibu. Misal contoh, gara-gara kamu nggak belajar kan, makanya nggak ada kelas. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Gara-gara kamu nih, gara-gara kamu, temanmu jadi jatuh. Itu lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah restitusi. Bagaimana sistem restitusi? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Solusinya adalah restitusi. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi jangan lagi beranggapan bahwa saya dewasa, saya udah tua, saya udah besar, saya harus memaksa orang yang di bawah saya. Itu zaman sekarang tuh udah beda Pak, pola pikir anak-anak sekarang tuh udah beda. Nah, kenapa kita yang harus beradaptasi dengan mereka? Karena kita sebagai pendidik, kita dulu nih, yang kita kan mengajar dia berenang ya, tapi kita nggak tahu medan renangnya itu seperti apa. Kita dulu yang harus ulang latihan renangnya. Kalau dulu kita berenang di kolam kan, kita tahu oh, ini kolamnya kedalamannya sekian. Sekarang kita ngajarin renang di laut. Kita harus pelajari dulu laut itu seperti apa. Di laut itu ada apa? Ada hiu, ada karang, ada apa? Buat kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi ketika kita mengajarkan anak itu berenang. Begitu. Nah, makanya guru itu harus dituntut memang selalu disiplin dan belajar, begitu kan? Tidak ada kata berhenti untuk belajar selama kita masih menjadi guru. Nah, ini penjelasan lebih detailnya seperti ini ya. Ini sama saja seperti yang tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi kita lanjut saja. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan yang
teori kontrol seperti yang disebutkan oleh, ini bukan kata saya ya, ini kata ilmuwan. Ini nama ilmuwannya ini, Stephen Covey. Nah ini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Intinya adalah, jika kita ingin mengubah manusia, ya kita dulu harus berubah perilaku kita gitu. Kita harus ubah mindset lama kita bahwa anak-anak harus begini, itu kan kita memaksa saja memaksakan pemahaman lama kita untuk diterapkan oleh anak-anak kan gitu. Padahal itu sudah tidak cocok lagi kan. Nah, perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol adalah seperti ini. Ini banyak di internet Bapak Ibu bisa lihat saja nanti ya apa perbedaannya. Jadi saya lanjut aja. Apa tujuan dari disiplin positif? Untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah itu intinya. Tujuan pendidikan sekarang adalah bukan membentuk karakter anak menjadi apa yang guru inginkan, tapi apa yang anak inginkan. Kayak dari dulu kita sering ditanya loh, cita-citanya apa? Jadi dokter. Dia belum tahu UKT mahal ya. Dia belum tahu cari duit susah ya kan. Enak aja bilang dokter gitu kan. Padahal pada realitasnya kita hanya membentuk anak seperti apa yang kita mau. Kita masuk kelas nih, suruh anak nyata. Kenapa yang kita mau? Suruh anak nulis. Bukan yang anak mau. Coba tanya anak itu maunya apa? Mungkin jawabannya main karena dia belum tahu belajar yang menarik itu seperti apa. Makanya tugas kita lah menghadirkan pembelajaran yang berbeda tadi. Bagaimana kita hadir di kelas, kita dirindukan gitu sama siswa. Anak-anak senang, Bu, ayo masuk gitu kan, jadi senang anak. Nah itu tujuan dari disiplin positif, membentuk karakter yang anak inginkan. Lanjut. Nah ini sudah tadi ya. Makna kata disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menggunakan kata disiplin tertib. Nah ini pun sudah tadi ya. Kebanyakan kita menghubungkan kata disiplin itu menjadi teratur, patuh, gitu ya. Rupanya disiplin itu adalah yang belajar. Nah sekarang kita pindah ke nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kebajikan universal. Itu maksud kebajikan itu kebaikan kan? Perilaku baik. Universal itu umum. Artinya kalau saya berbuat baik di Papua, maka kebaikan itu akan dianggap sama ketika saya di Aceh. Itu namanya kebajikan universal. Sifatnya umum, tidak terkait dengan suku bangsa. Kalau terkait dengan suku bangsa, ada suku-suku bangsa yang misalnya memberikan dengan tangan kiri itu sopan. Ketika saya pindah ke Jawa misalnya, itu kan nggak sopan lagi. Kalau saya ngasih pakai tangan kiri, berarti itu dia bukan kebajikan universal. Nah, yang di sini yang dimaksudkan adalah kebajikan universal. Artinya kebajikan yang bersifat umum. Apa contohnya, Bapak Ibu? Mencuri, betul? Iya. Mencuri. Iya kan Om? Kalau saya mencuri di Papua dengan saya mencuri di Aceh sama nggak hukumannya? Sama. Beda, Aceh syariat. Potong tangan langsung. Tapi kan maksudnya sama-sama salah kan? Iya. Orang beranggapan mencuri itu salah. Apalagi contohnya? Berbohong.
Berkata jujur. Berkata jujur baik apa salah? Baik nggak? Baik. Tapi kadang menyakitkan ya. Terlalu jujur itu salah. Kadang terlalu jujur. Bu, jilbabnya lusuh. Gitu. Jujur kali ya. Tapi menyakitkan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan kebajikan yang universal. Artinya kebaikan yang bersifat umum, terlepas dari suku bangsa, terlepas dari etnis dan budaya. Oke, lanjut. Saya sih berharap kita ada interaksi ya. Jika Bapak Ibu ada yang tidak dipahami, boleh silakan langsung ditanya. Standar pendidikan nasional dalam rangka kita. Ini nggak usah. Nah ini, seperti yang tadi saya bilang. Terus kalau nggak boleh dihukum, kalau nggak boleh diberikan sanksi kepada anak, lalu apa dong solusinya? Ini kita harus paham dulu apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba. Misalkan Bapak Ibu lagi mengajar di dalam kelas, ada yang bising gitu ya, sebut saja namanya Anto. Maka kita akan reflekskan, terjadi secara tiba-tiba, menegur si Anto. Anto, dia dengarkan Ibu lagi menjelaskan. Itu namanya hukuman. Kemudian dia sifatnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia nggak tahu nih apa yang akan terjadi ke depannya. Anto, karena kamu sudah bicara pada saat Ibu menjelaskan, maka Ibu akan menghukum kamu hormat bendera 2 jam berdiri di situ. Itu dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu namanya hukuman. Kemudian sifat selanjutnya adalah dia bersifat satu arah. Nggak boleh protes sampai Ibu. Kalau guru udah bilang gitu, anak tidak punya hak untuk memprotes. Tapi Bu nggak boleh. Tidak ada diskusi. Langsung satu arah dia. Atau kamu berdiri di luar, itu satu arah. Tidak boleh protes. Kemudian, nah ini biasanya berupa hukuman fisik ataupun psikis. Fisik tadi seperti tadi, hukuman fisik, suruh push up, suruh hormat, suruh sit up, ya kan, suruh bersihkan toilet, nah, itu fisik. Kalau psikis itu ke jiwanya, bodoh kamu, itu misalnya kan, itu psikis, hukuman itu, beban. Itu aja nggak paham, itu kata-kata hukuman psikis ya. Kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu terencana, Bapak Ibu sudah konsep sebelumnya. Jika anak ribut nanti apa ya hukumannya? Itu namanya konsekuensi. Jadi Ibu tinggal menjalankan saja, sifatnya tidak spontan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya tetap aja murid tidak nyaman. Siapa yang suka dihukum kan? Tapi bedanya, hukuman tadi terjadi secara spontan, langsung di dalam kelas. Kalau konsekuensi itu, Bapak Ibu sudah konsep dulu sebelumnya. Udah oret-oret. Ini kalau anak seperti ini, hukumannya apa yang cocok? Kalau anak seperti ini, hukumannya apa yang cocok? Sama-sama hukuman, cuma beda di perencanaannya saja. Nah, kemudian, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, gimana? Udah siap, Anto? Udah 2 jam belum? Kalau belum 2 jam jangan masuk ya, itu memonitor murid ya. Kemudian apa bedanya dengan restitusi? Nah ini tadi saya bilang salah satu solusi cara penyelesaian masalah kepada anak ketika anak itu bermasalah di sekolah. Ini restitusi. Restitusi itu sifatnya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi guru itu beranggapan bahwa semua orang kan pernah salah nih. Jadi dia bersikap tidak seolah-olah sebagai malaikat yang nggak pernah salah. Semua orang di dunia ini pasti pernah salah. Itu sikap yang harus ditanamkan dulu dalam diri ketika kita ingin memberikan sanksi kepada murid. Nanti contohnya ada saya buatkan video contoh restitusi. Kemudian prosesnya kolaboratif. Bisa Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru-guru lain. Misalkan di sekolah Bapak Ibu memiliki siswa yang bermasalah,
mencuri misalnya. Itu kan suatu kesalahan. Seperti yang tadi kita bilang kebajikan universal dari ujung Aceh sampai ujung Papua, mencuri tetap nggak boleh kan, hukuman kan, tetap apa namanya salah gitu kan, melanggar hukum gitu. Nah, sekarang bagaimana tindakannya? Itulah yang disebut dengan restitusi. Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain untuk melaksanakan restitusi ini. Nah, kemudian motivasi itu apa hubungannya dengan yang tadi kita bahas? Sebenarnya muaranya hanya satu, Bapak Ibu, hanya untuk memberikan motivasi kepada manusia. Jadi manusia itu kan yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu itu kan motivasi ya. Misalnya, kenapa Bapak Ibu jadi guru? Ya berarti motivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru, mendidik anak, ya kan? Kalau tidak ada motivasi itu, Bapak Ibu tidak akan jadi guru. Bapak Ibu akan bekerja yang lain begitu kan? Itu namanya motivasi. Setiap perilaku manusia itu dikontrol oleh motivasinya. Nah, jadi motivasi itu ada dua Bapak Ibu. Ada yang ekstrinsik dan ada yang intrinsik. Yang ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Contoh, ketika anak diminta untuk belajar, nah belajar, kalau saya belajar, apa imbalannya? Saya dapat apa? Gitu. Itu motivasi ekstrinsik ya. Kalau nggak dapat apa-apa, malas lah. Nggak mau belajar, malas, capek. Misalnya ya. Itu motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri dia. Kemudian motivasi intrinsik itu dari mana? Dari dalam. Itu kan dalam kan. Motivasi intrinsik itu dari dalam diri dia. Misalkan dia belajar karena memang kebutuhan dia, tanpa adanya suruhan dari guru. Memang dia paham atas tugas dia sebagai siswa. Nah, peran kita adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Makanya tadi salah sebetulnya ketika kita memberikan hadiah, sering-sering memberikan hadiah kepada anak, memberikan imbalan, karena hanya akan menumbuhkan motivasi ekstrinsik ini. Anak hanya akan belajar ketika ada untungnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita pindah nih ke keyakinan. Itu pernah dengar kan, Bapak Ibu sebelumnya ya? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Apa sih bedanya? Ayo, untuk hal ini kan karena Bapak Ibu pernah mendengar. Sekarang gantian ya, biar seru. Kita ada sesi interaksinya. Silakan saya persilahkan siapa yang bisa membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Dan kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa nggak boleh peraturan kelas? Silakan. Mengapa keyakinan kelas? Itu kalau keyakinan kelas itu suatu aturan yang dibuat bersama-sama siswa. Siswa langsung dilibatkan. Ya. Tapi kalau mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu umumnya biasanya peraturan itu dibuat oleh guru. Jadi siswa hanya mengikuti apa kehendak guru. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu peraturan juga, tapi lebih ke siswanya. Siswa yang lain ya sama-sama membuat kesepakatan untuk keyakinan tersebut seperti aturan juga. Tapi siswa yang melakukan itu, yang membuatnya. Itu menurut saya. Terima kasih jawabannya, bagus. Cuma kurang tepat. Ayo silakan, siapa yang lain yang ingin menjelaskan apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Jadi keyakinan dan peraturan kelas itu sama-sama dibuat oleh kedua belah pihak, guru maupun murid. Peraturan juga dibuat oleh guru dan murid, sama-sama mereka. Cuma bedanya di mana? Bedanya di kalimatnya. Kalau peraturan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Jangan berisik ketika guru. Ada jangan, ada tidak, ada kata negatif, Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, dia lebih ke kata-kata yang lebih positif. Contoh,
Berkatalah jujur agar kamu selamat. Jadi positif semua, tidak ada kata larangan di situ, tidak ada. Contoh apa ya? Ada kan ayat di Al-Quran kan ada juga, di agama kita kan mengajarkan juga kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu salah satu keyakinan kelas, bisa dijadikan keyakinan kelas. Itu positif sekali itu, keyakinan kelas. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ada lagi yang saya pernah lihat tuh di sini nggak ada. Saya kemarin jalan-jalan ke Bandung ya. Jadi di tembok itu ditulis. Dia nggak tulis dilarang buang sampah di sini nggak, tapi dia tulisnya begini. Ya Allah, miskinkanlah orang yang buang sampah di sini. Itu himbauannya. Jadi ketika Bapak lihat tulisan itu gimana sih? Kreatif ya. Orang kan takut ya didoain jelek ini kan. Jadi enggak, orang nggak akan buang sampah lagi di situ. Dari keyakinan kalian mengenai peraturan sekarang, karena kita belum mereka, peraturan ini ditiadakan, karena sifatnya itu hal negatif yang tanpa. Sebetulnya ditiadakan kan tidak, Pak. Cuma ini kan himbauan. Kita kan bergerak ya, bergerak menuju pelan-pelan bergerak. Kalau larangan mah enggak, tidak ada yang melarang. Mau pakai peraturan silakan. Kita ini menggiring, Pak. Ingin menggiring pelan-pelan, mengarahkan kepada hal-hal yang positif, Pak. Begitu. Jadi pelan-pelan lah. Diharapkan kedepannya akan ya jangan lagi lah peraturan gitu kan. Macam apa aja, macam hukuman. Karena kan di sekolah tidak ada hal-hal yang berat kan sebetulnya kecuali narkoba dan pembunuhan kan. Apalagi di sekolah dasar. Makanya kita gunakan istilah-istilah yang lebih memanusiakan seperti itu. Karena ini juga landasannya. Kenapa sih kok nggak pakai peraturan lagi? Karena kan kita menganggap bahwa semua manusia itu pernah berbuat salah. Jadi kita apa ya? Ya memaklumi gitu. Siapa manusia yang nggak pernah salah? Nabi aja pernah salah kan? Begitu. Nah, itu landasan berpikirnya seperti itu. Nah, jadi adakah di sini yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya? Ada. Ada? Ada. Baru satu ya. Keyakinan kelas. Nah pada saat kemarin kan isi PMM kan suruh buat keyakinan kelas, ya kan? Nah, kalau bisa Bapak Ibu buat seperti itu, buat di apa namanya? Kurang Bu? Kantor, tempel keyakinan kelas. Apa saja yang Bapak Ibu yakini di kelas itu, yang kira-kira dapat membangkitkan motivasi belajar bersama. Contoh, kalau saya biasanya buat hal-hal yang menarik yang kira-kira berhubungan sama sehari-hari kita saja gitu. Contoh ya berkata jujur ya. Jujur itu keren. Itu saya tulis, jujur itu keren. Kemudian berprestasi itu luar biasa gitu. Jadi ya Masalah tentang kurikulum mereka ini kan anak lebih ditekankan kreatif, setelah itu bakat, minat itu kedua. Sedangkan dalam pembelajaran itu tidak terlepas ada seluruh mata pelajaran tentang pendidikan. Ada lagi pelajaran nanti dimasukkan juga bahasa Inggris. Yang anak tidak minat tentang pelajaran itu solusinya macam-macam. Sedang itu dituntut anak sesuai bakat dan minat. Yang sementara nanti karena kita senang dengan pelajaran matematika, ini solusi kita bagaimana posisi sebagai guru itu? Beri pertanyaannya nih. Silakan Bapak Ibu bantu jawab. Ayo. Pak Satrio. Gimana pendapat Bapak? Gimana ya? Kan anak itu disuruh sesuai minat dan bakatnya ya. Sedangkan di sekolah itu banyak pelajarannya, ada matematika, ada bahasa. Lalu ketika anak tidak minat dengan matematika, apakah anak itu tidak diperkenan masuk kelas gitu? Suruh main-main aja gitu. Coba apakah seperti itu pemahaman kita? Tidak. Lalu solusinya bagaimana? Kita menggunakan cara penyampaian pembelajarannya misalnya dengan cara bermain. Kita tetap mengajarkan matematika,
Cuma cara mengajarkannya yang beda. Misalnya dengan cara bermain atau mengajak dia keluar lapangan. Nah, tapi tetap menggunakan ke arah pelajaran matematika. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Suwarno, saya sarankan coba kita mempelajari dengan betul-betul apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Semuanya akan terjawab nanti di situ, Pak. Jadi pembelajaran diferensiasi itu memberikan 3 cara: proses, konten, produk. Prosesnya bagaimana? Prosesnya itu ya prosesnya yang berbeda. Contoh, kita belajar matematika nih, sama, kontennya sama, tapi prosesnya yang berbeda. Prosesnya yang kita bedakan. Misalkan anak-anak ada yang kurang bisa berhitung, kasih dia alat peraga. Alat peraganya dari mana? Yang kreatif, buat sendiri. Beli nggak ada duit kan? Ya kita buat sendiri. Dari apa? Kardus bisa. Kembali ke kita aja. Bisa kok. Buat dari kardus perkalian, kasih anak yang kurang bisa memahami, yang nggak punya cipua misalnya. Anak-anak yang tidak mampu, yang tidak punya cipua, kita hadirkan alat peraga itu. Kemudian anak yang lain yang sudah paham bagaimana, kita berikan pengayaan, kita berikan tugas lebih. Contoh, tutor sebaya. Tutor sebaya itu apa? Dia bisa mengajarkan temannya yang lain. Jadi tugas kita sebagai guru juga terbantu. Jadi jangan lagi beranggapan guru itu harus berdiri di depan menjelaskan bla 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 bla, enggak. Guru itu sebagai teman belajar. Teman belajar. Ketika ada anak di kelas kita udah pandai, kita manfaatkan dia, ajarkan kawannya. Kemudian kasihan dong dia, nanti dia ketinggalan juga. Enggak juga. Berikan dia materi tambahan. Mungkin dengan PR masih bagus juga kok diterapkan. Siapa bilang nggak bagus? Masih bagus. Hanya saja proporsional. Jangan terlalu banyak, jangan juga terlalu mudah atau sedikit. Yang penting selama itu proporsional, pas, dia akan bagus. Gitu. Ya, semuanya jawabannya akan ada di pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan pelajari itu. Banyak ide-ide di situ banyak. Tinggal kita pelajari saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini jawabannya. Mengapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif tadi yang kita sudah bahas, yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, bukan dari luar diri. Enak nggak Pak ketika kita sudah ada motivasi intrinsik? Contoh, ketika melihat lampu merah, nggak perlu lihat polisi lagi kan? Karena kita udah yakin, oh lampu merah itu artinya diem, bukan ngegas, ya kan? Berhenti dulu. Tujuannya apa ya? Biar kita selamat. Gitu. Karena banyak orang berpikiran lalu lintas kalau ada polisinya saja. Jadi kalau nggak ada polisi nggak tertib, gitu. Itu kan motivasi ekstrinsik namanya. Kalau motivasi intrinsik, ada atau tidak ada polisi, ya kita diam lampu merah. Ada atau tidak ada Tuhan misalnya, ya kita jangan buat dosa. Ya contohnya seperti itulah, motivasi intrinsik. Kemudian keyakinan kelas itu bukan hanya dapat membangun kepercayaan siswa terhadap kemampuan akademik mereka, tapi juga dia menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, aman, dan inklusif. Itu keyakinan kelas. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas memberikan pembelajaran yang lebih mendukung siswa, lebih aman dan inklusif. Apakah Bapak Ibu tidak merasa bahagia ketika Bapak Ibu bisa bersahabat dengan murid, bisa dekat dengan murid, bisa tahu apa kata hati mereka, apa karakter mereka? Apakah Bapak Ibu tidak merasa bahagia seperti itu? Jika ingin mencari kebahagiaan, jangan jauh-jauh sama anak murid. Bapak Ibu akan menemukan itu. Ikut aja jadi dia. Ya sesekali gitu kan. Jadi anak-anak gitu. Interaksi banyak interaksi sama dia, tanya gimana kehidupan dia di rumah, udah makan apa hari ini, gimana orang tua kamu, belajarnya jam berapa. Dari interaksi-interaksi itu akan terciptalah hubungan-hubungan yang inklusif tadi, yang hangat. Jadi kalau kita sudah dekat sama murid,
kita mau kasih apa aja murid itu dia akan taat, patuh. Karena sudah tertanam motivasi intrinsik tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah ini peraturan. Peraturan. Kenapa kita nggak pakai lagi? Kita bukan nggak pakai. Kenapa disarankan untuk tidak lagi menggunakan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu sejumlah peraturan yang harus ditaati. Jadi sifatnya kaku, Bapak Ibu. Pokoknya salah gitu. Macam dia tak pernah salah gitu. Tidak ada proses pembelajaran di situ karena hanya ada hukuman. Salah ya hukum. Kamu tahu gitu kan. Makanya disarankan ya. Ini kan zaman penjajahan ya kayak gini kan. Kalau apa nggak kerja cambuk gitu kan. Tak manusiawi gitu kan. Nah itu alasannya. Kenapa kita mendorong untuk menggunakan keyakinan kelas. Seperti itu. Lanjut. Kemudian bagaimana tahapan pembentukan keyakinan kelas? Nah, bagaimana tahapannya Bapak Ibu? Yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi dia bisa apa saja, Bapak Ibu. Kalimat apapun yang ketika dia berhubungan dengan pembelajaran di kelas, silakan gunakan. Dia tidak bersifat kaku, dia sifat abstrak, atau luas ya. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Seperti contoh tadi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi ketika kita sudah menjalani keyakinan itu, maka kita sudah menjalani sebagian dari iman. Dan itu kan artinya luas, bisa dimaknai secara luas begitu. Kemudian pernyataan pada keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif tadi. Nah, sudah saya jelaskan ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jangan terlalu banyak Bapak Ibu. 5 cukup lah. Jujur, pintar, apa lagi? Siapanya nanti dibuat Pak. Buat kira-kira anak itu bisa hafal terus tertanam dalam diri dia bisa menerapkan di kehidupannya sehari-hari. Itu saja sudah cukup. Keyakinan kelas buat 20 gitu. Cuma jadi panjangan di tempo. Untuk apa? Ini nggak usah. Kemudian, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Kira-kira yang konkret, yang tidak dapat diterapkan, yang ngapain dibuat? Yang tidak nyambung dengan kondisi di daerah kita, tidak perlu dibuat. Contoh kita daerah kita kan perkebunan ya tidak akan cocok dengan paradigma yang ada di kota besar. Gitu. Maka kita harus sesuaikan itu dengan kondisi di. Boleh kita ambil budaya-budaya yang ada di tempat kita seperti contoh relang. Itu kan budaya kolaboratif, kerjasama. Ambil nilai itu jadikan sebagai keyakinan kelas. Kerjasama membuat pekerjaan lebih mudah. Keyakinan kelas. Satu. Itu relang. Bagus. Apa lagi Bu budaya kita? Gotong royong. Yang positif. Itu kan relang dan gotong royong. Sama itu. Ini yang setiap hari Jumat tuh Bu Jana. Sudah. Siap-siap. Keagamaan ya. Bisa dibuat jadi keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Ini semua warga kelas, siswa, guru, wali kelasnya. Kalau bisa diketahui oleh kepala sekolahnya juga, biar bisa sebagai kontrol. Gitu. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah ini sifatnya keyakinan kelas itu tidak mutlak. Ketika nanti misalnya tahun depan nih, udah nggak cocok lagi nih keyakinan kelas, kita ganti aja ya, boleh. Sifatnya tidak mutlak, masih bisa ditinjau ulang, masih bisa dibuat ulang. Oke, lanjut. Habis baterai. Bisa ya Pak ya? Dengan Yasin menghalau hasad dan dengki. Agak negatif ya. Tapi nggak apa-apa, bagus juga tuh. Membaca Yasin menghalau hasad dan dengki. Bagus itu. Sekalian nyindir. Keyakinan desa. Ya, kalau yang kesindir iya, kalau yang nggak kesindir. Oh iya betul. Oke kita lanjut Bu. Lanjut. Nah sekarang kita pindah
ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap slide ini berhubungan Bapak Ibu ya. Cara kita untuk membuat keyakinan kelas itu tentunya kita harus memahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini sama nih, semua manusia punya 5 kebutuhan dasar ini. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Siapa yang nggak suka disayang di sini? Pasti semuanya suka. Siapa yang nggak suka kalau diterima? Tentu semuanya suka, gitu kan? Kemudian kebutuhan penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, cara kita untuk memahami karakter murid, maka kita wajib untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia ini. Kita harus paham dulu. Ketika kita memahami ini, maka kita tidak akan semena-mena kepada orang lain. Kita akan tahu, oh, nggak dihargai itu nggak enak ya rumahnya ya. Oh, nggak dihormati itu nggak enak rumahnya. Saya pernah merasakan misalnya begitu. Karena itu kebutuhan dasar manusia, dihormati, disayang, diterima. Ketika kita ingin diterima, ya kita harus menerima dulu orang lain kan. Baik, lanjut. Sekarang kita beralih ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah 5 posisi guru sebagai pendidik ketika menghadapi siswanya di kelas ataupun di sekolah. Lebih kepada tipe guru ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat, cek Ibu, Bapak tipenya seperti apa. Yang pertama ada tipe penghukum. Ini guru yang suka menghukum. Ketika tak sesuai langsung hukum, jemur. Lari 2 kali, itu saya Pak. Saya itu dulu. Saya nggak menyelesaikan PR, lari 2 kali keliling lapangan. Tipe penghukum, tidak ada diskusi, tidak ada toleransi, tidak ada pembenahan di situ, langsung hukum. Kemudian tipe yang kedua, ada lagi guru pembuat rasa bersalah. Dia memang tak menghukum, tapi dia nyindirnya kuat. Pokoknya dia tuh nyindir mulutnya tajam betul. Niko dia, jadi anak merasa bersalah kan? Lebih jahat itu Pak. Karena langsung kena ke hati kan. Kalau suruh lari paling cuma capek, penat ya kan. Tapi kalau udah kena hati, aduh, itu nggak cari obat kemana gitu kan. Ini lebih jahat ini, membuat rasa bersalah. Kemudian, tipe yang ketiga adalah tipe teman. Terlalu dekat sama murid, sehingga tidak ada batasan. Ini sering terjadi di sekolah-sekolah menengah atas. SMA ya, ada juga bahkan yang berpacaran dengan muridnya sendiri. Iya ada. Di luar batas, seolah-olah menganggap ya teman aja. Apa dampaknya Bapak Ibu? Marwah guru akan hilang, wibawanya hilang. Jadi anak akan meremehkan kita Bapak Ibu. Ya terlalu kaku juga sama, ya terlalu dekat juga nggak boleh gitu. Tipe teman, tapi ini masih lebih penting lah daripada tipe 2 di atas itu. Kemudian tipe yang selanjutnya, tipe pemantau. Nah, ini pemantau dia. Mana nak? Udah siap? Itu apa tuh? Dia tak ngomongin kan, dia cuma mantau aja. Nanti tinggal lapor aja ke kepala sekolah gitu kan. Tukang lapor ya, pemantau. Nah, sekarang yang terakhir ini adalah karakter impian semua guru, adalah tipe manajer. Manajer itu seperti apa? Manajer itu apa artinya Bapak Ibu? Manage. Bukan mengatur, pemimpin. Kalau ngatur, mana ya? Itu di atas tuh penghukum tuh ngatur. Lari kan ngatur. Memimpin, manage, memimpin. Apa maksudnya memimpin? Ya, dia paham mana yang salah, mana yang betul. Dia paham bagaimana harus berbuat. Ini tipe impian. Ini contoh.
Kasusnya satu, ada 5 tipe guru. Kasusnya ini, siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Kelima guru dengan tipe yang berbeda ini akan berbuat hal yang berbeda. Contoh, tipe penghukum, hormat sana sampai jam istirahat. Menghukum. Kalau teman, ayo anak, ikut aja turun sekolah tuh. Tolong bantu bapak ya. Ya sekali aja. Ya sudah, nggak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini temannya. Kemudian pembuat bersalah, berapa kali harus disampaikan? Kamu masih saja mengecewakan bapak ibu guru di sekolah. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara berakhir, kamu pergi ke operasi untuk membeli atributnya dan jangan diulangi lagi. Pemantau. Kemudian yang terakhir, manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ditanya dulu, diskusi dulu. Tanya dia, tahu nggak dia salahnya apa? Seperti polisi kan? Selamat siang ibu. Sudah tahu kenapa saya berhentikan? Gitu kan dialog polisi kan? Pernah ditilang nggak bu? Nggak pernah. Main-main bukan baru. Biar ngerasain bu, gimana ditilang. Sudah tahu salah-salah bapak di mana gitu kan? Itu manajer ya, sebetulnya manajer. Tapi ujungnya menghukum juga. Nah, kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaikinya? Tanya ke dianya, jangan kita yang menentukan terus. Kira-kira untuk menembus kesalahan kamu sendiri, apa nih untuk menembus kesalahan kamu sendiri? Gimana? Oh ya pak, saya lari aja pak, 2 hari boleh nggak? Keputusan bapak ibu, apakah menyetujui itu atau tidak? Bapak ibu kalau tidak setuju, bisa pindahkan ke hal yang lain. Kalau lari nggak usah mana, kasihan panas, yang lain aja. Tapi jangan kita yang menentukan. Oke, kita bisa menyarankan. Bagaimana kalau kamu menulis PR? Bisa. Modelnya saran, bukan keharusan. Kalau kamu menulis PR, setuju apa enggak? Lanjut. Nah ini, saya akan berikan uji pengetahuan Bapak Ibu. Tadi kan sudah tahu ya 5 posisi kontrol. Silahkan tebak saja aja. Tipe seperti apakah pada kasus di bawah ini? Yang nomor 1, tipe apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nomor 1 tipe apa Bapak Ibu? Anu tadi pernah membuat rasa bersalah. Hah? Membuat rasa bersalah. Yang lain? Bu Ita, menurut Bu Ita, tipe apa itu? Nomor 1? Saya kecewa sekali sama kamu. Kontrol terakhir kan? Pemantau. Apa kira-kira yang paling tipe apa ini? Nomor 1? Saya kecewa sekali sama kamu. Membuat rasa bersalah, kecewa gitu sama kamu. Jadi setelah ibunya ngomong gitu, ya kalau dia nggak baperan, kalau dia baperan itu terlalu cepat membawa perasaan, gitu kan? Istilah sekarang apa? Baperan, bawa perasaan. Kan? Kalau dia sensitif orangnya kan, langsung dipikirkan ya tuh siang malam tuh kata-kata ibunya. Ada yang sampai berujung bunuh diri kadang. Makanya bullying sekarang udah nggak boleh lagi. Nggak boleh, karena kata-kata itu kejam. Lanjut, nomor 2, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Kamu itu nggak pernah benar kalau kerja. Salah terus, pokoknya ini apa yang kerja itu salah. Gimana hukumannya? Belum ada Membuat rasa hukuman. bersalah, nak. Masih membuat rasa bersalah. membuat, karena masih ngomong aja Pak, masih ucapan. Membuat rasa bersalah. Dia tak ada hukuman fisik Pak. Nomor 3 Pak. Manajer. Nah, betul. Tanya apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini?
Tapi kalau di SD kira-kira sananya dulu nih, saya kembalikan ke Bapak itu. Kira-kira posisi manajer itu kalau diterapkan di SD cocok apa enggak? Karena kita kan menanyakan solusinya kepada anak. Kira-kira anak itu paham apa enggak? Kalau dikasih Nah, gini boleh bisa. ya. Di situ lagi. Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan 5 posisi kontrol ini manajer lah yang Paling tertentu. Tidak, kadang kita harus berperan sebagai penghukum juga. tergantung Semuanya oke. Itu kan hanya jenis Pak, hanya jenis tipe guru, ya pemantau, penghukum tadi kan. Tapi tidak harus selamanya kita jadi manajer. Sesuaikan sama kondisi. Anak kelas 1 disuruh manajer. Nah, sudah tahukah apa kira-kira rencanamu nak untuk menyelesaikan kecengenganmu ini? tambah cengeng. Yang ada makin melong. Nggak cocok Mbak, untuk kelas bawah nggak cocok. Oke lanjut ya. Nomor 4 apa? Ya, teman, ayolah. Udah aman kok. Yang terakhir, kamu tidak akan pernah dapat nilai bagus dari Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas. Hukum ya? Oke. Mantap. Lanjut ke Pak Speaking dulu. Oke, ini sudah masuk ke restitusi. Sudah masuk ke restitusi. Sebelum kita masuk ke sini, saya kasih ice breaking dulu sebentar ya. Oke, ice breakingnya adalah bermain bumi itu bulat ya. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Ini bermain logika aja Pak. Bumi itu bulat. Saya ulangi, clue-nya adalah bumi itu bulat. Bayangkan bumi itu bulat ya. Jangan segitiga, jangan kotak. Bumi itu bulat. Nah, jika 1 adalah 0, 6 adalah 1, 8 adalah 2, berapakah 9? Bu Sri sudah jawab 1. Yang lain? 1. Yang lain? Saya ulangi ya, Bu Ati masih bingung. Jika 1 adalah 0, 6 adalah 1, 8 adalah 2, 9 berapa? Bu Ati? Satu Pak. Bu Ati masih bingung. Lain zaman. Bagus Bu, semangat Ibu, luar biasa. Walaupun dari lintas era, tapi masih mau belajar itu salut. Bagus itu, luar biasa. Jadi Bu, saya jelasin dulu biar Ibu nggak bingung ya. Yang dilihat tuh lingkarannya Bu. 9 kan lingkarannya cuma 1. Ya baik, kita lanjut biar tidak terlalu tegang. Jadi video itu nggak harus kaku-kaku banget kok. Jadi kita bisa sambil bercanda juga. Yang penting masih sesuai dengan alur. Lanjut ke segitiga restitusi. Tadi kita sudah bahas tentang solusi bagaimana cara pemecahan masalah kepada anak-anak yang bermasalah. Nanti kita akan praktek ya, Bapak Ibu, boleh ya? Kita praktek 2 orang nanti untuk melakukan restitusi. Ada 3 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan ketika ingin melakukan restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Nanti contohnya seperti apa? Nanti saya akan putarkan videonya. Kemudian tahap kedua yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menstabilkan identitas. Ini saya jelaskan dulu saya sebutkan dulu saja, penjelasannya nanti belakangan. Dan tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini pada saat menstabilkan identitas, tahapannya seperti ini. Tanamkan di pikiran kita bahwa berbuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Wajar ketika anak itu berbuat salah.
Kalau anak sudah benar semua, benar terus, maka anak itu ya nggak harus sekolah, jangan semuanya jadi presiden kan? Kalau tak pernah salah. Jadi wajar anak-anak salah tuh wajar. Tanamkan dulu di diri kita, biar kita tidak berekspektasi terlalu tinggi kepada anak. Jadi ketika kita melihat anak yang bermasalah ya kita maklum gitu. Nah, kembali ke kita gimana caranya untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, ini tahapannya. Ini paradigma yang harus kita tanamkan. Berbuat salah itu manusiawi kok. Semua orang pernah berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kita juga pernah pada saat sekolah kan pasti pernah salah, sering malah. Saya juga dulu sering bolos kok, nggak masuk kelas, sering nggak masukkan baju kan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi ketika anak berbuat salah, jangan lihat anak itu sebagai objek ya, tapi buat dia sebagai subjek. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman, kata-katanya bisa kamu berhak merasa begitu. Ya bapak tahu kok apa yang kamu rasakan. Ya. Kalau misalnya kita curhat nih, kita curhat sama kawan misalnya. Kita punya masalah, terus kita curhat. Tahu curhat kan Pak? Cerita. Menyampaikan. Takutnya tak tahu. Kita cerita sama kawan kita kan. Terus kawan kita menanggapinya, contohnya, alah gitu aja ceng, gitu kan. Gitu aja lemah. Aku aja lebih susah dari kamu lagi. Kira-kira kita mau nggak lanjutin itu curhat itu? Enggak kan? Males kan? Dia nggak ngertiin kita. Bagaimana kalau kita jadi cerita aja, saya tahu kok apa yang kamu rasain. Tentu kita akan merasa nyaman. Begitulah anak-anak ini perlakukan Bapak Ibu, seperti itu. Nah ini tahap pertama. Kemudian yang selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, yaitu dengan cara setiap perilaku yang dilakukan oleh anak adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh, kenapa si Bulan mencuri? Mungkin kalau kita melihat dengan cara secara langsung, mencuri itu salah. Tapi coba kita menyelami kehidupan dia. Cari tahu kenapa sih dia mencuri, apa latar belakangnya. Kalau dia cuma cari makan karena memang susah betul, ya mungkin kita akan memaklumi kan. Seperti itu kan? Mungkin dia terpaksa mencuri. Jadi ada sifat manusiawi yang kita tanamkan di situ. Nah, contoh anak misalnya, kenapa anak tidak masuk misalnya? Terus nggak ngabarin. Kita sebagai guru langsung memberikan alfa di absen tanpa mencari tahu informasi yang sebetulnya. Yang mungkin anak di rumahnya tidak ada paket, contoh, atau orang tuanya memang nggak ada. Atau anak ini gimana gitu. Jadi cara untuk memahami orang lain adalah kita harus memposisikan diri dulu sebagai orang itu. Nah, ketika kita sudah mampu memposisikan diri sebagai orang lain, maka kita akan tumbuh rasa empati yang baik. Itulah tadi yang disebut dengan memanusiakan manusia. Nah ini contoh-contohnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu gak mau melakukannya karena kamu terpaksa kan melakukan ini. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalnya dia berkelahi karena ingin melindungi harkat dan martabat dia, jadi diri dia, karena dia direndahkan oleh orang lain. Banyak sekolah yang tidak melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ada anak yang berkelahi, langsung dihukum gitu, tidak mencari tahu apa latar belakangnya. Mungkin saja ada anak, saya pernah merasakan juga soalnya. Ada anak yang berkelahi terpaksa ya, dari tempatnya. Terpaksa berkelahi karena memang sudah terhina, merasa terhina, direndahkan, harkat martabat dia, diejek keluarganya, sehingga dia harus mempertahankan. Tapi guru jarang mau tahu itu. Taunya ya hukum aja udah. Akhirnya yang harusnya jadi korban malah jadi pelaku juga.
Itu yang kadang sering tidak adil, Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Setelah kita memvalidasi tindakan yang salah, tahap terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas ini dibuatnya di awal. Di keyakinan kelas ini selain jadi selain jadi peraturan yang sudah kita buat di dalam kelas, dia juga bisa sebagai pegangan, Bapak Ibu. Ketika ada anak yang bermasalah, ayo ingat keyakinan kelas kita apa. Ingat nggak keyakinan kelas? Itu akan jadi acuan. Oh iya ya, oh iya nggak boleh, iya ya, oh iya salah. Jadi itu akan menjadi landasan untuk berpikir dia, mengingatkan kembali dia kebajikan universal tadi. Nah ini contohnya, apa keyakinan kelas kita, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Jadi intinya dalam restitusi ini adalah proses dialog, Bapak Ibu. Dialog untuk penyelesaian masalah. Tahapannya ya 3 tadi itu. Apa tadi? Bapak Ibu yang pertama? Menstabilkan identitas. Kemudian langkah selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, ini ada video contoh penerapan restitusi di sekolah Provinsi Riau. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, hal yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku akan berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu yang nantinya akan menggeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga diharapkan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga diharapkan nantinya murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Darel, seorang murid kelas 4 SD, tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia pun tidak dapat menahan emosinya dan memarahi temannya. Guru pun melakukan restitusi kepada Darel sebagai penyelesaian masalah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kenapa ya? Tadi Dara marah-marah Kak di kelas. Kenapa? Tak tahu. Ya sudah, tolong panggilkan Darel ya. Ya, permisi Pak. Pak. Ya, ini masuk Darel. Ya Darel, tadi Bapak dengar dari laporan teman kamu, katanya kamu marah-marah ya di kelas. Iya Pak, habisnya saya jengkel sama Nabi. Jengkel kenapa nak? Mereka nyontek Pak. Sudah saya nasihati, masih aja tetap nyontek. Oh jadi begitu. Ya Bapak bisa paham siapa yang kamu rasakan. Kalaupun Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga pasti akan marah. Terus kamu melakukan apa sama mereka? Saya marah-marahin Pak. Saya maki-maki mereka Pak. Dan tak sadar saya kejar meja Pak. Oh gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya. Ya Pak, saya tegaan sama mereka. Mereka tidak mau menghargai saya Pak. Dan mereka tidak mau berusaha sendiri. Ya jadi wajar lah kamu marah ya, karena kamu tidak rela dicontek sama mereka. Tapi Bapak bisa menghargai sikap kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, seperti memukul.
Ya Pak, saya nggak buku kok Pak. Saya cuma beberapa aja Pak. Oke, baik Adel. Bapak bisa memahami apa yang kamu lakukan. Tapi coba kamu pikirkan, apakah tindakan yang barusan Adel lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Enggak sih Pak. Oke, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, Adel? Saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Ya, betul Adel. Menurut kamu, saling menghormati dan menghargai itu penting tidak untuk kamu? Iya dong Pak, pasti semua orang mau dihormati dan dihargai. Tapi Nabi SAW tidak menghargai saya Pak. Makanya saya tidak menghargai mereka. Ya, Bapak paham. Nanti habis ini Bapak panggil mereka juga ya. Tapi Darel, agar kita jadi lebih baik lagi ke depannya, kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saya akan coba lebih sabar lagi Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan coba sabar lagi Pak. Dan akan menahan marah saya. Kalau ada yang mencontek, saya akan lapor ke Guru. Bagus Darel, tepat sekali tindakan yang akan kamu lakukan. Tetap semangat belajarnya ya nak, biar tidak turun hasil belajarnya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Guru pun mengetahui hal itu dan melakukan restitusi ke toilet, melainkan untuk pergi ke toilet. Ia Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mengaku memakai teman-teman saya. ingin buang air kecil. Namun, Kanza tidak benar-benar ke toilet, melainkan makan bekalnya di samping kelas. Guru pun mengetahui hal itu dan melakukan restitusi kepada Kanza sebagai penyelesaian masalah. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Ya, posisi itu adalah proses pembentukan. Katanya tadi ke toilet. Sudah. Nanti habis makan, karena ke ruangan Bapak ya. Kita ngobrol sebentar ya. Sudah. Waalaikumsalam. Ya, masuk kan? Masuk. Ya, dulu Pak. Karena hari ini kamu sedang. Tadi kan waktu di kelas, kamu izin ke toilet ya. Tapi Bapak lihat kamu kok tidak ke toilet. Kamu malah makan bekal di samping kelas. Oh begitu. Kenapa tidak sarapan dari rumah? Ya Pak, soalnya saya dari rumah belum makan Pak, jadinya saya lapar. Orang tua saya belum masak Pak, jadinya saya membawa bekal nasi bungkus. Itu pun saya belinya pas perjalanan ke sekolah. Oh, jadi karena kamu lapar, karena kamu belum makan dari rumah, makanya kamu makan di sekolah ya? Ya Pak. Oke, baik. Bapak tidak mempermasalahkan Kanza kalau mau makan di sekolah. Tapi tadi kan di kelas, Kanza izinnya ke toilet, bukan mau makan. Tapi ternyata tidak ke toilet, malah makan di samping kelas. Nah, kira-kira perbuatan Kanza tadi, menurut Kanza benar tidak? Ya Pak, saya salah Pak. Soalnya saya takut dimarah Pak kalau saya makan pas jam belajar. Tapi saya udah lapar sekali Pak. Kanza, kamu tidak perlu takut. Sebisa mungkin kamu katakan saja yang sebenarnya. Nah. Kalau kamu bisa memberikan alasan yang tepat, Bapak pasti bisa paham dan memakluminya.
Oke, Kanza, sekarang Bapak tanya sama kamu. Kamu pasti masih ingat kan sama keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bulan lalu? Ya Pak, masih. Baik, menurut Kanza, dari perbuatan Kanza tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Berkata jujur Pak. Oke, menurut kamu berkata jujur itu penting tidak? Penting Pak, karena baru itu dosa. Ya, betul sekali. Nah, sekarang kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya berjanji Pak, saya tidak berulang lagi. Ya sudah, kalau begitu, mulai besok usahakan Kanza sarapan dulu dari rumah, ya, biar tidak seperti kejadian yang tadi lagi, ya. Kalaupun Kanza mau makan bekal di sekolah, makanya pas jam istirahat aja, oke? Ya Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya sudah, kamu boleh kembali ke kelas. Ya Pak. Silakan komentarnya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, di mana letak segitiga restitusi? Tadi apa segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi. Bagaimana? Validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di manakah validasi tindakan yang salah? Pada saat kapan? Yang pertama dulu menstabilkan identitas dulu. Apa yang dilakukan pada saat menstabilkan identitas? Saya ulangi ya. Ini tahapan restitusinya. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, maka kita sebisa mungkin panggil dia ke ruangan. Karena kenapa harus dipanggil ke ruangan? Biar tidak dilihat orang teman-temannya. Karena menghakimi orang lain di depan orang lain itu tidak enak, tidak bagus. Makanya di skenario ini saya bawa ke kantor. Boleh Bapak Ibu sesuaikan, misalkan dibawa ke tempat lain, ke pojok kelas. Selagi itu tidak ada orang yang bisa mengejek dia, melihat dia, ya silakan saja. Ini hanya contoh Bapak Ibu, saya pun masih belajar juga. Di manakah terjadi menstabilkan identitas? Hari ini kamu sehat? Tadi kan waktu di kelas, kamu izin ke toilet ya? Tapi Bapak lihat kamu kok tidak ke toilet, kamu malah makan bekal di samping kelas. Ya Pak, tadi saya belum perkenalkan ya Pak. Ya saya lapar Pak. Nah, jadi menstabilkan identitas itu adalah upaya untuk kita mengetahui alasan si anak melakukan kesalahan. Kita tanya dulu. Tadi kan izinnya ke toilet ya, tapi kok Bapak lihat makan gitu. Kita tanya dulu kenapa. Apa kita cari tahu dulu latar belakang si anak apa. Kemudian kita pindah ke yang kedua Pak. Apa yang kedua? Pak. Validasi apa? Validasi tindakan yang salah. Validasi itu apa Bapak Ibu? Valid, apa itu valid? Sah. Mengesahkan, berarti memaklumi perbuatan kesalahan si anak. Validasi tindakan yang salah. Oh jadi gitu nah, oh ya nggak apa-apa. Bapak juga pernah kok seperti itu dulu. Jadi si anak ini nggak merasa bersalah dia. Nggak akan merasa bersalah, maksudnya bukan dalam arti yang negatif ya. Jadi si anak tidak down mentalnya, tapi tetap diperkuat nanti dengan menanyakan keyakinan kelas. Gitu. Jadi validasi tindakan salah itu tujuannya untuk menguatkan karakter anak tanpa tanpa membuat dia kurang ajar juga. Ngerti nggak maksudnya?
memaklumi bahwa semua manusia pernah berbuat salah. Apalagi ini kesalahannya kan tidak terlalu fatal, tidak terlalu yang wow, itu kan cuma, ya tapi tetap aja berbohong kan dia berbohong di sini, tidak jujur. Kenapa dia tidak mengatakan saja, Pak saya izin makan boleh? Nah, karena di kepala si anak, kalau saya mengatakan yang sejujurnya, saya akan dihukum. Kan waktu lagi belajar kan nggak boleh makan gitu kan, keyakinan dia di kepala dia gitu. Nah kita akan meluruskan nih, nggak apa-apa nak, kamu katakan saja yang jujur. Kalau kamu lapar ya kamu bilang saja mau izin makan. Jadi kedepannya anak-anak tidak akan bohong lagi untuk hal-hal yang sepele. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, proses restitusi. Apakah harus sekaku itu bahasanya seperti sinetron? Tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bisa kombinasi juga dengan bahasa daerah. Sejowo bisa kue ngopo, wes mapopo. Ibu juga dulu ngono kok. Podo ae. Jadi intinya bukan dari bahasanya, intinya adalah restitusi ini memberikan penguatan karakter kepada si anak. Kita membuat anak jadi benar tanpa membuat dia merasa bersalah seperti itu. Jelas Bapak Ibu? Ini kalau saya suruh praktek pasti nggak ada yang mau. Ayo, mau nggak praktek? Ujana mau. Ujana Satrio. Jangan saling tunjuk gitu Pak. Saya Pak, mau gitu loh. Gak usah saling tunjuk, udah nggak zaman sekarang. Saya Pak, keren. Saya Pak, mau Pak. Nah sekarang tanya jawab. Silakan, dari sekian banyak materi yang saya sampaikan tentang budaya positif, adakah yang masih ya kira-kira mengganjal, kira-kira nggak sesuai nih sama pemahaman saya nih, saya pahamnya seperti ini, saya cocoknya yang seperti ini, kenapa harus seperti itu? Silakan debat saya terbuka kok, silakan kita diskusi di sini, sekaligus untuk mengisi durasi juga kan. Silakan Bapak Ibu, 1 atau 2 orang silakan, boleh. Adakah yang masih penasaran misalnya? Pak saya tertarik di bagian ini tadi Pak. Silakan. Bu Jana mungkin, Pak Satrio, Bu Sri, Bu Tumiza. Itu Bu Tumiza kayaknya mau nanya tuh, tapi ragu-ragu itu. Silakan Bu, saya persilakan. Monggo Bu. Dan sekarang saya yang bertanya. Siapakah yang bisa menyebutkan contoh dari guru tipe pemantau? Silakan. Sebutkan contohnya 1 saja. Langsung aja ngomong dari situ. Apa dia butuh bisa? Ketika anak mengerjakan soal ataupun mengerjakan latihan, jadi kita sebagai guru untuk menanyakan kepada anak, sudah selesai kok belum nak? Ya betul sekali. Tepuk tangan dong, Ibu. Nanti dapat bingkisan dari Pak Selamat. Oke, satu lagi ya. Coba contohkan guru tipe teman. Guru tipe teman seperti apa? Kajian istirahat, mungkin bisa menyapa anak-anak dengan cara menanyakan dari mana hari ini sehat, sudah sarapan atau sudah makan, terus kegiatan belajar hari ini gimana, seperti itu. Betul. Guru tipe teman seperti itu, betul nggak? Bu Elsie. Oke. Kalau menurut saya sih contohnya guru tipe teman misalnya anak nih rencananya gurunya sudah ada dalam kelas nih, sedangkan kepala sekolah sudah lihat tuh ada anak yang mau cabut lah ibaratnya cabut. Terus kita sebagai seorang guru, ayo nak masuk ke kelas. Nanti kalau kamu keluar kelas, ibu yang dimarahan oleh bapak kepala sekolah.
Sekarang kamu masuk ya, waktu belajar seperti itu, Pak. Ya, betul semua. Ya, sekarang saya buka sesi pertanyaan. Silakan satu dulu lah. Silakan dari materi budaya positif tadi yang sudah saya sampaikan. Adakah pertanyaan? Silakan satu saja. Satu dulu lah. Kalau ada lagi nanti kita tanya satu. Ini saya recall aja nih, merecall kembali. Silakan siapa yang ingin menjelaskan kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ya, Bu Sri, mantap. Ayo. Terus, ayo. Ya, boleh Bu Sri. Silakan. Kenapa harus keyakinan kelas dan tidak peraturan kelas? Karena kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak saja, saat guru yang menentukan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, dan sering menggunakan kata negatif. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat sesuai dengan kesepakatan kelas dua pihak, antara murid dengan guru, dan dia pasti menggunakan kalimat positif. Contoh, tadi kita misalnya kalau peraturan kelas itu jangan membuang sampah sembarangan. Sedangkan untuk keyakinan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Betul atau tidak? Setengah. Iya. Apa betul? Karena peraturan dengan keyakinan itu sama-sama dibuat oleh 100 untuk betul. Keren betul. Akan komunitas meneruskan. Kalaupun tidak saya yang sebagai narasumbernya, siapapun, yang penting harapan kita bersama komunitas belajar ini dapat terus terlaksana dan ininya dibenerin ya Bapak Ibu. Nih. Nah sekarang saya tanya Bapak Ibu di sini itu apa motivasinya? Saya tanya. Jujur. Motivasi Ya. Pasti masih di sini kan? Iya. Ya kan, jujur kan? Karena apa? Biar dapat sertifikat. Biar PMM, ya kan? Bisakah kita beralih ke sini? Misal PMM dihapuskan dari muka bumi. Akankah kombel ini berlanjut? Kembali ke Bapak Ibu. Tujuan kita kombel apa? Ya berbagi, bukan mau memandai, bukan. Kita berbagi, siapa yang tahu kita belajar. Kan? Tidak, dihapus pikiran itu ya. Siapapun yang bicara, siapapun yang menyampaikan informasi, jangan dilihat orangnya, tapi dilihat apa yang disampaikan. Ketika itu bermanfaat bagi kita, ya, maka kita serap, kita cerna, kita pelajari itu, kita buat jadi bekal kita untuk profesi kita ini. Karena kita yang memilih untuk menjadi guru kan, bukan orang lain. Dah, sekian penutup dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembalikan ke masyarakat. Terima kasih Bapak. Luar biasa, menarik sekali ya Bapak Ibu hebat materi yang sudah dipaparkan, yang sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu sudah mulai tergambar ya bagaimana cara kita mengembangkan budaya positif di sekolah kita nantinya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu setelah kita hadir di sini mendengarkan paparan apa penjelasan yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi dapat kita terapkan di sekolah kita nantinya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Kami mengucapkan terima kasih atas sharing yang sangat mengesankan dari Bapak Anggara sebagai narasumber. Saya di sini sebagai host pemandu acara mewakili Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anggara yang sudah bersedia berbagi ilmu bersama kami tentunya di Sekolah Dasar Negeri 19 Banten pada siang hari ini.
Alhamdulillah rangkaian sesi acara pada siang hari ini juga sudah terlaksana dengan baik, Pak. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan mata kita lebih terbuka akan apa yang terjadi di sekitar kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber Bapak Anggara Gabrielwan SSI yang telah berbagi ilmu mengenai bagaimana menanam budaya positif di sekolah. Terima kasih pada pihak penyelenggara. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang begitu antusias mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Dan terakhir sebagai penutup, saya mengambil sebuah kutipan dari Bapak Pendidikan yang tidak lain adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Sesungguhnya hidup itu ibarat sebuah buku. Siapa yang tidak pernah belajar sama saja dengan buku yang tidak pernah dibaca. Demikian. Baiklah, saya host pada siang hari ini, Raja Turjana SPD SD, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru.